Nick Fury meneliti tanda-tanda keracunan palladium di dalam tubuh Tony yang semakin parah. Beberapa saat kemudian datang Natalie, di mana ternyata dia hanya menyamar saat bekerja untuk Tony. Ternyata dia adalah anak buah Nick Fury, salah satu agen SHIELD dengan nama Natasha Romanoff. Natasha sudah sejak lama ditugaskan mengawasi Tony, dan dia sudah mengetahui kalau Tony saat ini sedang sekarat. Natasha kemudian mengambil sebuah obat dan menyuntikkannya di leher Tony. Obat itu langsung bereaksi. Tanda-tanda keracunan palladium di tubuh Tony menghilang. Natasha kemudian menjelaskan kalau efek obat itu tidaklah permanen dan hanya meredakan gejalanya saja. Tony menjelaskan kalau dia sudah berusaha ke sana kemari mencari pengganti palladium sebagai inti arc reaktor, namun dia tidak dapat menemukannya. Di tempat lain, di dalam pabrik Hammer, Justin menemui Ivan yang sedang bekerja. Justin penasaran dengan robot yang dibuat oleh Ivan, di mana seharusnya Ivan membuat armor robot. Namun Ivan malah membuat robot yang tidak bisa dipakai. Ivan menjelaskan kalau teknologi drone lebih baik daripada armor. Justin yang kesal kemudian mengancam Ivan bahwa apapun teknologinya, yang penting harus dapat mencuri perhatian di Stark Expo nanti. Di dalam kediaman Tony, Nick Fury menjelaskan kalau teknologi arc reaktor yang dimilikinya itu belumlah sempurna. Menurut Howard Stark, rancangan arc reaktor mini itu hanya sebuah batu loncatan untuk sesuatu yang lebih besar. Jauh lebih kuat dari reaktor nuklir raksasa, namun dengan ukuran yang kecil. Nick Fury juga menjelaskan kalau dulu Anton Vanko yang juga mengembangkan teknologi itu bersama Howard Stark hanya melihat teknologi itu sebagai cara untuk menjadi kaya. Howard yang tidak setuju kemudian membuat Anton Vanko dideportasi. Sedangkan pemerintah Rusia yang tidak bisa mendapatkan informasi milik Stark Industries kemudian mengirim Anton Vanko ke Siberia, dan selama 20 tahun Anton menjadi pecandu alkohol dan membesarkan anaknya, Ivan Vanko, di lingkungan yang keras yang akhirnya memiliki dendam kepada keluarga Stark yang telah mengusir ayahnya dulu. Nick Fury menjelaskan kalau dulu Howard mengatakan kalau suatu saat nanti hanya Tony, putranya, satu-satunya orang yang akan menyempurnakan teknologi arc reaktor itu karena dia yang memiliki sumber daya ilmu pengetahuan tentangnya. Nick menjelaskan kalau Tony pasti bisa mendapatkan pengganti palladium di inti arc reaktor miliknya. Tony seakan tak percaya mendengarnya karena dulu ayahnya adalah orang yang dingin dan penuh perhitungan. Dia bahkan tidak pernah mengungkapkan kasih sayang kepada anaknya. Tony tidak percaya ayahnya mengatakan kalau masa depan ada di tangan Tony. Nick lalu menjelaskan kalau dia mengenal Howard melebihi yang Tony ketahui karena Howard sendiri adalah salah satu pendiri SHIELD. Nick kemudian meninggalkan sebuah koper peninggalan Howard Stark di hadapan Tony dan kemudian beranjak pergi. Dia menugaskan agen Natasha dan agen Coulson untuk mengawasi Tony. Di dalam pangkalan militer, Rhodes mengambil arc reaktor yang ada di dalam armor yang dia ambil dari rumah Tony sebelumnya dan kemudian menyimpannya. Beberapa saat kemudian, datanglah Justin Hammer yang dipanggil oleh pihak militer untuk menambahkan persenjataan di dalam armor yang ada di hadapannya. Hammer memamerkan berbagai senjata yang nantinya akan dipasangkan di tubuh armor tersebut. Di tempat lain, Tony memeriksa koper peninggalan ayahnya yang diberikan oleh Nick Fury. Di sana terdapat berbagai catatan milik ayahnya. Tony kemudian menyetel rekaman video lama milik ayahnya. Rekaman behind the scene saat sedang proses syuting video sambutan untuk pembukaan Stark Expo. Di dalam video juga terlihat Tony kecil yang mengganggu ayahnya yang sedang syuting. Hingga di bagian akhir video, Howard menjelaskan kalau rancangan Stark Expo dia bangun untuk Tony. Suatu hari nanti, Howard berharap Tony akan sadar kalau rancangan Stark Expo itu bukan sekedar rancangan biasa, namun di dalamnya terdapat kunci untuk masa depan. Howard tidak bisa melanjutkan penelitiannya karena dibatasi oleh teknologi di zamannya yang terbatas. Howard yakin suatu saat nanti Tony akan menyelesaikan penemuannya tersebut. Howard yakin Tony bisa mengubah dunia karena sejatinya karya terbesar Howard yang sangat dia banggakan adalah putranya, Tony. Tony kemudian bergegas menuju kantor Stark Industries. Tony masuk ke dalam kantor Pepper Potts. Dia melihat maket rancangan Stark Expo di sana. Di hadapan Pepper, Tony mencoba meminta maaf kepada Pepper atas kekacauan yang telah dia perbuat sebelumnya kepada Pepper yang terlihat marah karena dia selalu harus membereskan setiap kekacauan yang telah ditimbulkan oleh Tony. Di tengah perbincangan, kemudian datang Natasha yang menyamar menjadi Natalie memberitahu Pepper bahwa dia harus pergi menghadiri sebuah rapat. Pepper kemudian bergegas pergi, dan Natalie juga menyuruh Tony untuk segera pergi. Tony yang juga akan pergi tertarik dengan maket Stark Expo. Terdapat tulisan kunci masa depan di atasnya. Tony kemudian membawanya pulang. Di dalam rumahnya, Tony menyuruh Jarvis untuk men-scan rancangan maket Stark Expo dan merubahnya menjadi hologram 3 dimensi. Dia mengutak-atik maket tersebut karena menurutnya susunannya terlihat mirip dengan struktur atom.
Dan benar sekali, setelah diteliti, maket itu membentuk sebuah struktur di mana itu adalah merupakan elemen baru yang sangat kuat yang dapat digunakan untuk mengganti palladium untuk inti arc reaktor miliknya. Tony kemudian bekerja keras merakit peralatan untuk menciptakan elemen baru tersebut. Di saat sedang bekerja, Tony ditemui oleh agen Carlson. Carlson menjelaskan kalau tugasnya mengawasi Tony telah usai, kini dia ditugaskan untuk pergi ke New Mexico untuk memeriksa sesuatu. Carlson kemudian berpamitan untuk pergi. Tony pun melanjutkan percobaannya. Dia menembakkan laser berwarna biru ke arah reaktor yang berbentuk segitiga. Dan berhasil, segitiga itu menyala. Dia berhasil menciptakan elemen baru pengganti palladium. Tony kemudian memasukkannya ke dalam inti arc reaktor. Di tempat lain, Ivan juga ternyata mengembangkan cambuk listriknya di dalam pabrik Hammer. Di saat Tony sedang melanjutkan pekerjaannya, dia ditelepon oleh nomor yang disembunyikan. Ternyata telepon itu berasal dari Ivan. Dia memperingatkan Tony karena dia telah memodifikasi arc reaktor ciptaannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tony berusaha melacak lokasi persembunyian Ivan, namun gagal. Ivan memberi peringatan kepada Tony agar dia bersiap-siap di hari di mana hidupnya akan berakhir. Tony kemudian melihat pengumuman kalau Justin Hammer akan melakukan pameran senjata di Stark Expo malam ini. Tony yang memiliki firasat tidak enak langsung bergegas menggunakan arc reaktor barunya. Sesaat setelah dipasang, arc reaktor itu mampu membersihkan racun palladium yang ada di dalam tubuh Tony. Malam harinya, di dalam Stark Expo, Justin Hammer memulai pameran persenjataan miliknya di hadapan para pengunjung termasuk Pepper Potts. Justin mengeluarkan berbagai robot yang dia siapkan untuk angkatan bersenjata Amerika. Dari angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. Dan terakhir, Justin mempersembahkan sebuah armor perang yang dipiloti oleh Kolonel Rhodes yang kini sudah dilengkapi dengan persenjataan berat. Beberapa saat kemudian, dari atas, datanglah Iron Man. Di atas panggung, Tony mencoba memberitahu Rhodes bahwa mereka semua sedang dalam bahaya. Tony mencurigai Justin telah bekerja sama dengan Ivan Vanko. Beberapa saat kemudian, Rhodes merasakan hal yang aneh. Tubuh robotnya bergerak sendiri. Hal itu diikuti oleh robot-robot yang ada di belakangnya. Mereka dikendalikan oleh Ivan dari jauh. Tony langsung terbang menghindar dan semua orang yang ada di sana pun panik. Tubuh robot Rhodes beserta robot-robot milik Justin Hammer terbang mengejar Tony. Di balik panggung, Pepper dan Natasha menemui Justin. Natasha menginterogasi Justin, bertanya siapa orang di balik semua ini. Justin kemudian mengaku kalau robot-robot itu dikendalikan oleh Ivan Vanko yang ada di fasilitas miliknya. Natasha kemudian bergegas pergi menuju pabrik milik Hammer. Pepper kemudian memanggil kepolisian untuk menangkap Justin. Di luar, Tony berusaha menghindari serangan pasukan robot milik Hammer yang dikendalikan oleh Ivan dari jauh. Tony terbang menjauh dari lokasi expo, menghindari kejaran robot-robot milik Justin Hammer. Rhodes yang tidak bisa mengendalikan tubuh robotnya hanya pasrah di dalamnya. Di tempat lain, Natasha dengan diantar Happy telah sampai di kantor Hammer. Dengan melumpuhkan beberapa petugas penjaga, Natasha menerobos masuk ke dalam ruangan kontrol. Sementara itu di tempat lain, Tony terbang kembali ke expo dan memancing robot Hammer yang mengikutinya memasuki patung dunia raksasa dan menabraknya hingga hancur. Tony pun akhirnya bisa bebas dari kejaran beberapa robot milik Hammer. Di dalam markas Hammer, Natasha menyadari kalau Ivan sudah tidak ada di lokasi ruang kontrol. Kembali ke tempat Tony, kini tinggal Rhodes yang mengejarnya. Armor Rhodes yang masih di dalam pengaruh Ivan terus mengejar Tony. Mereka berdua pun bertarung. Di dalam ruangan kontrol, Natasha akhirnya berhasil merestart sistem armor milik Rhodes. Rhodes pun kembali sadar dan kini bisa mengendalikan armor miliknya. Tony kemudian membantu Rhodes untuk bangun. Sesaat kemudian, sekumpulan robot milik Hammer datang mengepung mereka berdua. Tony dan Rhodes bertarung melawan robot-robot tersebut. Jumlahnya yang begitu banyak membuat mereka berdua semakin terdesak dan memaksa Tony menggunakan serangan laser yang dengan seketika menghancurkan semua robot Hammer yang ada di sana. Rhodes kesal kenapa tidak dari tadi menggunakan senjata laser itu. Tony kemudian menjelaskan kalau laser itu hanya bisa digunakan satu kali dan alatnya akan langsung rusak. Di tempat lain, Justin akhirnya diciduk oleh pihak kepolisian. Pepper lalu berjalan keluar menunggu kabar dari Tony. Dari dalam ruang kontrol, Natasha mendeteksi pergerakan satu robot Hammer yang mendekati Tony. Robot itu terlihat lebih kuat. Dan ternyata robot itu adalah Ivan dengan armor yang lebih kuat. Tanpa basa-basi, Ivan langsung menyerang Tony dan Rhodes. Dengan cambuknya, Ivan membuat Tony dan Rhodes tak berkutik. Tony kemudian memiliki ide menembak Ivan dengan senjata plasma secara bersamaan. Tony dan Rhodes kemudian menembakkan senjata plasma di tangan mereka ke arah Ivan secara bersamaan dan membuat ledakan yang besar. Ledakan itu berhasil mengalahkan Ivan. Namun kemudian, reaktor yang ada di dada Ivan berubah warna menjadi merah.
Tony menyadari kalau itu adalah mekanisme meledakkan diri. Tanda yang ada di semua bangkai robot Hammer yang ada di sana juga menyala seperti milik Ivan. Tony kemudian teringat dengan Pepper yang masih ada di dalam gedung Expo. Dia langsung terbang dan tepat waktu berhasil menyelamatkan Pepper dari ledakan. Seketika bangunan-bangunan di dalam Stark Expo pun meledak dan hancur. Di atas sebuah gedung, Tony berhasil menyelamatkan Pepper. Di atas gedung itu ternyata juga ada Rhodes yang sudah lebih dulu menyelamatkan diri di sana. Rhodes menjelaskan kalau mobilnya hancur terkena ledakan di dalam Stark Expo. Sebagai gantinya, dia meminta armor yang dia pakai resmi menjadi miliknya. Tony menolaknya, namun Rhodes bersikeras dan kemudian terbang pergi meninggalkan Tony. Keesokan harinya, di dalam sebuah gudang rahasia, Tony menemui Nick Fury. Nick memperlihatkan catatan laporan mengenai penilaian agen Natasha atas penelitiannya terhadap Tony selama ini sebagai pertimbangan masuk ke dalam tim Avenger. Natasha menilai Iron Man layak masuk ke dalam tim Avenger, namun Tony Stark tidak karena sifatnya yang sombong, bertindak sesuka hati sendiri, dan suka pamer. Tony kemudian kesal, bagaimana mungkin Iron Man bisa masuk sedangkan dirinya tidak? Nick meminta Tony untuk bergabung ke dalam tim Avenger. Tony bersedia dengan satu syarat. Nick menyuruh Senator Stern yang menyebalkan itu memberi penghargaan kepadanya dan Kolonel Rhodes di depan publik. Keesokan harinya, Tony dan Rhodes diberi penghargaan oleh Senator Stern di hadapan publik. Di tempat lain, agen Coulson meneliti sebuah kejadian aneh di New Mexico. Dia meneliti sebuah meteor yang jatuh, yang berbentuk seperti